Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTubiahku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Hijriah ada permulaan bulan yaitu Muharram. Ibarat dalam miladiyah atau Masehi itu disebut dengan Januari. Nah, kalau di Hijriah itu ada bulan dalam mengawali tahun, yakni Muharram. Selain Muharram ada bulan lagi yang penentuannya mesti di ru'yatul hilal dan dihisab oleh kaum muslimin dimanapun berada. Ada kalanya itu Muharram, ada kalanya Ramadan, dan ada kalanya Syawal, yang terakhir adalah Dzul Hijjah. Karena 4 bulan ini merupakan bulan yang terdapat peristiwa penting di dalamnya. Apabila Muharram terdapat peristiwa di mana awal bulan itu dimulai, karena awal itu akan menentukan akhir. Kalau awalnya baik, insya Allah akhirnya pun juga baik. Allahumma amin. Husnul khotimah. Di Muharram juga terdapat rentetan peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mazaya, memberikan keistimewaan di bulan ini. Apalagi pada 10 Muharram biasanya kita di Indonesia itu ada peduli kasih terhadap anak yatim dan du'afa. Karena di bulan 10 Muharram itu ada cerita tersendiri mengenai pengusapan anak yatim. Dan di bulan Ramadan juga demikian. Ada peristiwa ibadah wajib, yakni dalam rukun Islam oleh Asy'ariyah, ya. Dan juga Imam Al-Baghdadi menjelaskan bahwa rukun Islam itu ada 5, salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Karena kewajiban, maka harus hati-hati dalam penentuan bulan. Ada proses ru'yatul hilal, ada proses hisab dalam Ramadan. Selanjutnya ada Syawal. Syawal ini akan menentukan akhir Ramadan dan akan menentukan bulan Lebaran Idul Fitri. Karena kalau puasanya kurang, kita berdosa. Kalau puasanya pas, juga akan pas pula kebahagiaan kita menggapai bulan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Yang terakhir adalah Dzul Hijjah. Nah, bulan Dzul Hijjah ini merupakan bulan yang ada peristiwa rukun Islam pula, yakni ibadah haji. Ibadah haji diwajibkan bagi kaum muslim yang mampu dan aman kondisinya. Banyak orang mampu tapi nggak aman ketika COVID, ya udah tidak wajib haji. Dalam sejarah tidak hanya COVID-19 yang tidak ada haji diadakan, dan ada 1 atau 2 lagi peristiwa sejak sejarah di mana haji itu diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin, disyariatkan melalui untayan Rasulullah Muhammad SAW. Dzul Hijjah ada bulan haji di dalamnya, dan Idul Adha, bulan di mana ada prosesi penyembelihan di situ. Nah, di mana bulan ini merupakan bulan yang sangat historical, karena di bulan Dzul Hijjah ada peristiwa yang sangat-sangat menegangkan, di mana Ibrahim alaihissalam sebagai salah satu Aslul Anbiya wal Mursalin, sebagai salah satu pusat dari silsilah kenabian dan Rasul sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu dicoba oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Lama puluhan tahun tidak mempunyai keturunan,
baru mempunyai keturunan sekali saja langsung diperintahkan untuk menjembelih anaknya. Tapi karena Nabi Ismail adalah seorang nabi, Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kasih Allah, hal semacam itu dilaksanakan karena perintah dari Tuhan. Tapi jangan sampai akhir-akhir ini ada Ibrahim gadungan. Katanya dikasih ilham wahyu untuk melakukan kejahatan. Tidak seperti itu. Ada orang yang terpilih dan khusus yang diberi mandat oleh Allah harus bersih orangnya dari pikiran kotor, dari hati yang penuh amarah dan serakah dan hasad, dengki, disucikan semuanya. Jadi harus hati-hati di akhir zaman karena bisikannya itu bukan bisikan dari Tuhan tapi dari setan. Bisikannya itu karena ada gangguan kejiwaan. Oleh karenanya di 4 bulan ini Ru'yatul Hilal dan Hisab ditentukan. Hisab itu menghitung hari udah pas atau belum menjelang bulan tersebut. Kalau Ru'yatul Hilal melihat bulan, apa bulan harus dilihat? Kata catatan Ibnu Rushd 595 Hijriah wafatnya, karya Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid. Perbedaan ulama dalam memilih metode ru'yat atau hisab telah terjadi sejak era sahabat Nabi dan tabi'in. Ibnu Rushd juga mencatat sahabat Ibnu Umar adalah yang memegang metode ru'yat dalam menentukan awal bulan. Selain tabi'in senior bernama Mutarrif bin Syikhir yang lebih memilih menggunakan metode hisab. Di bin Syikhir dan Ibnu Umar ini beda pendapat. Tetapi perbedaan tersebut oleh Ibnu Rushd ditengahi dengan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Abdul Qasim sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftaru li ru'yati wa innahu bi 'alaikum faqbilu 'iddat Sya'ban 3. Jadi untuk ru'yat dibenarkan dari Ibnu Abbas hadisnya, dan pula ru'yatul hilal juga dibenarkan hadis riwayat Bukhari. Oleh karenanya, mari kita jangan jadikan perbedaan sebagai pertengkaran, tapi perbedaan sebagai rahmat dari Tuhan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.